Selanjutnya, bab 4 membahas tentang PKN penting untuk membentuk karakter siswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya itu, bab 4 ini membahas tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu tema utama bab 4. Bab 4 ini membahas tentang hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Selanjutnya itu, sebagai siswa kelas 4, kita memiliki semua hak yang sama. Maka dari itu kita harus menghormati dan menghargai hak orang lain. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, seperti menghormati guru dan menjaga kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya coba dibaca anak-anak ibu contoh hak dan kewajiban di sekolah. Saya di sekolah. Hak pendidikan. Setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan mengikuti pembelajaran dan dapat bimbingan dari guru. Hak bermain. Setiap siswa berhak bermain dan beristirahat bersama teman-teman saat waktu istirahat. Kewajiban contohnya menghormati guru. Siswa wajib menghormati guru, mendengarkan saat diajar, dan bersikap sopan di kelas. Yang keempat, kewajiban siswa merawat fasilitas sekolah. Siswa wajib merawat fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya anak ibu baca lagi. Pentingnya menghormati hak orang lain. Satu, membangun komunitas harmonis. Boleh maju aja anak ibu baca dah. Pentingnya menghormati hak orang lain. Nah, sebab itu ada membangun komunitas harmonis. Menghormati hak orang lain sangat penting untuk membangun komunitas yang harmonis.
Ketika kita menghargai hak teman, keluarga, dan orang di sekitar kita, maka tercipta suasana yang damai dan menyenangkan. Dengan saling menghormati, kita belajar hidup bersama dengan baik dan membangun persahabatan yang kuat. Selanjutnya, sikap warga negara yang baik, jujur, selalu berkata benar, dari tidak berbohong kepada siapapun, baik di rumah maupun itu di sekolah. Disiplin, menaati peraturan dan tepat waktu dalam segala hak mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Selanjutnya itu ada toleransi, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya itu ada gotong royong, bekerja sama dan saling membantu dalam kegiatan bersama di sekolah dan lingkungan sekitar. Selanjutnya itu contoh sikap warga negara baik. Di lingkungan sekolah, siswa yang baik selalu membantu teman yang kesulitan dan mengikuti peraturan sekolah dengan disiplin. Sikap ini mencerminkan nilai gotong royong dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya, hubungan hak dan kewajiban. Setiap hak yang kita miliki selalu disertai dengan kewajiban, keduanya harus sambung agar kehidupan berjalan harmonis. Jika kita ingin hak kita dihormati, kita juga harus menghormati hak orang lain. Selanjutnya itu di rumah, hak mendapat kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Kewajiban menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah dan menjaga kebersihan rumah. Yaitu selanjutnya di masyarakat, hak menggunakan fasilitas umum seperti teman dan jalan. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak fasilitas dan menghormati tetangga. Selanjutnya itu ringkasan bab 4. Definisi hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Selanjutnya sikap warga negara baik, jujur, disiplin, toleransi, dan gotong royong. Selanjutnya itu ibu ada media pembelajaran, yaitu dalam satu orang mengambil 3. Ini cara pekerjaannya, misalnya nih, ini kan ada aturan berbicara, aturan berperilaku, dan aturan berpakaian. Jadi cara mengerjakannya menghormati guru dan menyayangi teman. Misalnya anak-anak ibu menjelaskan gimana tuh menghormati guru dan menyayangi teman gitu. Tadi terus itu yang di bawah tuh dimasukin terus itu udah siap kita jelasin, terus dimasukkan ke dalam kotak yang di bawah ini. sesuai sama kertas itu. Iya, sesuai dengan kertasnya. Yang 2 kotak kuning dan biru itu apa isinya? Yang ini isinya mendapat nilai yang adil. Jadi cara menjelaskannya gimana kita supaya dapat nilai adil gitu kan. Jadi kita jelasin kayak mana
mendapatkan nilai supaya kita dapat nilai adil. Yang biru Jadi yang biru menerima pelajaran dari guru. Gimana tuh kita menerima pelajaran dari guru? Jadi pas sudah kita siap menjelaskan, kita masukkan ke dalam kotak yang Menyesuaikan di kotak yang bawah. Baik Bu, bantu saya Bu. Satu orang buat tuh senang-senang. Satu orang 3, jadi berapapun bisa, tapi satu-satu dulu biar nggak kali. Selalu melaksanakan piket itu adalah satu lima ya. Saya 13 dalam satu ini mendapat waktu untuk beristirahat. Terakhir mentaati aturan sekolah. Menghormati guru dan teman, aturan berperilaku, mendapat nilai yang adil, aturan berperilaku, menerima pelajaran dari guru, aturan berperilaku. Selanjutnya Saya Bu. Kita bebas Bu ya, ini di atas. Saya oh 3, satu orang. Menggunakan fasilitas belajar, menggunakan fasilitas sekolah. Oh, dijelasin. Oh, ini menggunakan fasilitas sekolah. Kan masuk ke aturan berlaku karena kita menggunakannya dengan baik, misal kayak meja, kan kita gini berbed, kayak gitu bangku. Habis itu buku nggak mungkin kita coret-coret buku perpustakaan, makanya fasilitas sekolah itu masuk ke aturan berlaku. Apa? Ya Bu. selanjutnya Berpakaian seragam dipakai sesuai jadwal. Misalkan ini di sini misalnya hari Senin pakai baju hitam, baju putih merah. Kalau hari Selasa pakai baju yang sama, Rabu juga sesuai sama jadwal yang sudah dikasih. Terus dapat makanan dan minuman yang sehat. Terakhir
menjadi 2 kelompok. Ini cara pengerjaannya. Yang satu kita lihat di sini kan menghormati perbedaan hak agama dan beribadah dengan rukun. Jadi kita tulis aja di sini misalnya contohnya itu sikap rukun gimana kita di rumah dan gimana kita di sekolah. Terus sila kedua mengakui persamaan derajat tolong menolong. Jadi di sini kita tulis misalnya kita tuh suka menolong orang, membantu orang. Jadi kita tulis saja di bawah cerita ini. Udah paham anak-anak itu? Paham, Bu. Ayo berdiskusi, jangan biarkan temannya yang mengerjakan sendiri. Kami udah siap, Bu. Ya, yang kelompok 2. Ya, Ibu. Selanjutnya ke depan perwakilan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ayo perwakilan masuk ke depan anak-anak ibu. Tuliskan satu contoh sila rukun yang pernah kamu lihat di lingkungan rumah kita. Sila pertama yaitu contohnya menghormati orang yang sedang sabar. Sila kedua berlaku adil antara kakak beradik. Apa benar jawaban kawan-kawannya? Benar, Bu. Selanjutnya, Ayo kita tuliskan satu contoh rukun yang pernah
Apa benar semua jawaban teman-temannya? Benar. Selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang PKN bab 4 tentang hak dan kewajiban keluarga negara. Jadi di dalam pelajaran ini kita sudah belajar bagaimana cara menjalankan kewajiban kita serta hak kita sebagai manusia, serta belajar tentang sila-sila makna dan sila-sila. Kemudian pembelajaran ini akan saya jelaskan dengan ini. Terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.